utopia. Dunia utopia adalah dunia kebahagiaan, namun hanya sebatas teori dan khayalan para ilmuwan dan filosof saja. Di dalamnya sudah tidak ada lagi yang namanya penderitaan, kemiskinan, kelaparan, kesenjangan sosial, karena semua manusia di dalamnya setara. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, tidak ada yang kaya dan tidak ada yang miskin. Karena apapun yang kita inginkan di dalam dunia utopia sangat mudah untuk kita dapatkan, sehingga disebut utopia, yang berarti tanpa celah. Karena sudah tidak ada lagi yang kita inginkan, saking mudahnya kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Namun pada tahun 2024 ini, apakah kondisi utopia itu dapat kita realisasikan? Jawabannya adalah tidak, atau masih sangat jauh, 100 sampai 200 tahun ke depan. Karena pada zaman sekarang masih sangat banyak kemiskinan, peperangan di mana-mana, dan masih banyak mayoritas yang menindas minoritas, sehingga tidak bisa disebut dengan kondisi yang utopis. Kondisi yang utopis adalah kondisi di mana semua umat manusia itu bersatu untuk satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Jika kalian pernah menonton film Wall-E, film yang diproduksi oleh Pixar dan dirilis oleh Disney pada tahun 2008, kalian pasti tahu bagaimana kehidupan manusia di dalam film tersebut. Manusia di dalam film tersebut sudah tidak lagi berjalan, sudah tidak lagi mencari makan dengan susah payah, karena semuanya sudah diatur di dalam suatu tempat yang mana tempat tersebut sudah dikendalikan oleh satu program, yaitu AI. Dan menariknya lagi, dalam ending dari film Wall-E, para manusia yang sudah hidup enak, sudah tidak perlu bekerja keras, mereka kembali ke bumi dan ingin menghijaukan bumi yang sudah gersang. Film Wall-E adalah sedikit gambaran tentang dunia utopia. Jadi di sini saya akan mengajak kalian untuk membayangkan bagaimana jika kita hidup di dunia utopia. Apa yang harus kita lakukan agar bisa mencapai dunia utopia. Dan di akhir video saya akan memberitahu kenapa dunia utopia tidak bisa untuk kita gapai. Oke, kita akan mulai membayangkan dari masalah yang akan dihadapi oleh seluruh umat manusia, yaitu global warming. Kita anggap dengan masalah global warming ini bisa menyatukan seluruh umat manusia untuk satu tujuan, yaitu keberlangsungan hidup umat manusia. Karena global warming ini bisa memusnahkan seluruh umat manusia yang ada di bumi. Karena seluruh umat manusia di dunia sudah bersatu, maka mereka melakukan pencegahan agar tidak terjadi global warming secara besar-besaran dan mampu menyelamatkan bumi dari kehancuran. Lalu, di mana letak kebahagiaannya? Bukankah kita cuma mencegah global warming? Nah, anggap saja global warming itu sudah terlewatkan, karena kita bukan mau membahas global warming, melainkan kebahagiaan yang akan terjadi setelahnya. Setelah masalah global warming, manusia sadar bahwa peperangan, perselisihan, perdebatan itu tidak ada gunanya, sehingga mereka bisa lebih berfokus untuk memajukan teknologi yang sudah mereka punya saat ini. Dimulai dengan mengubah sistem pemerintahan yang akan dibebankan kepada suatu program yang telah didesain untuk tidak berpihak kepada siapapun, sehingga keadilan dapat tercapai di dunia ini. Dengan sistem blockchain yang mana keamanannya terjamin dan juga lebih terbuka, sehingga akan mengurangi tingkat penipuan dan korupsi di dunia. Dengan kemajuan di masa depan, manusia sudah tidak terfikirkan lagi tentang penyakit. Dengan nanoteknologi, manusia sudah bisa membunuh sel-sel kanker dari dalam. Kemudian dengan alat yang bisa meregenerasi tubuh manusia sehingga tidak ada lagi yang namanya penuaan. Bahkan bisa saja kita abadi di masa depan. Hidup dan mati hanya menjadi pilihan di masa depan. Dengan teknologi kuantum, bisa saja manusia sudah bisa melakukan teleport di masa depan, sehingga tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh untuk sampai ke tempat tujuan. Kemudian dengan alat penyusun partikel, manusia bisa saja mengubah struktur suatu benda atau bahkan menciptakan suatu benda yang mereka inginkan dari dalam pikiran mereka. Sehingga tidak ada lagi benda yang mustahil untuk mereka ciptakan. Mereka bahkan bisa mengubah struktur tubuh mereka, struktur wajah mereka seperti yang mereka inginkan.
Di tengah-tengah kesempurnaan yang mereka dapatkan, mereka akan kehilangan sesuatu yang membuat kebahagiaan itu hancur. Hal yang hilang itu adalah sebuah harapan. Karena mereka sudah mendapatkan semua apa yang mereka inginkan, mereka akan kehilangan tujuan mereka dan juga harapan dalam diri mereka. Karena harapan inilah yang menjadikan seorang manusia itu menjadi manusia. Tanpa sebuah harapan, manusia hanyalah segumpal daging yang bergerak. Mungkin mereka bisa mendapatkan sepiring nasi dengan mudah, tapi mereka tidak tahu bagaimana bahagianya seseorang yang berjuang dari pagi hanya demi sesuap nasi. Mungkin mereka tidak takut lagi dengan yang namanya kematian, namun mereka tidak tahu betapa bahagianya seorang kakek yang masih bisa hidup untuk esok hari karena sebuah harapan. Dengan sebuah harapan inilah yang menjadikan perjuangan yang sangat panjang itu lebih berarti walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena kekurangan yang kita miliki inilah kita memiliki yang namanya sebuah harapan. Karena jika kita hidup dalam kesempurnaan, tentu kita tidak akan memiliki satupun harapan dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu menjadi sempurna untuk bahagia. Karena dengan kekurangan yang kita miliki ini, kita masih bisa bahagia kapanpun dan dimanapun. Karena kekurangan pada diri manusia itulah yang menjadikan manusia itu sempurna. Saya Mullah Umar Abdi Ayatullah.